Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Khairunisa. Langsung saja ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana istinja tanpa menggunakan air. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa istinja itu lebih utama menggunakan air. Namun bagaimana jika misal kita berada di hutan seperti saat saya ini atau berada di padang pasir di mana air di situ itu tidak banyak atau tidak memungkinkan untuk kita istinja atau lebih baik kita gunakan untuk minum atau malah tidak ada air sama sekali. Nah, harus teman-teman ketahui sebenarnya istinja itu tidak harus menggunakan air ya. Tadi walaupun lebih utama menggunakan air. Namun bisa dengan menggunakan misal kertas ataupun tisu ataupun dan lain sebagainya yang akan saya jelaskan nanti. Sebelum itu, yang harus teman-teman ketahui adalah tentang bagaimana syaratnya kita bisa istinja tanpa menggunakan air. Yang pertama itu najis yang keluar atau ketika kita istinja, istinja itu cebok ya. Ketika kita keluarkan itu kotoran dan itu kotoran belum sampai kering. Jadi sebisa mungkin setelah kita mengeluarkan kotoran itu langsung dibersihkan kayak gitu ya, dibersihkan dengan selain air itu. Nah, kemudian najis itu tidak melewati batas pantat dan hasyafah. Batas pantat itu maksudnya ya pantat kita ya gitu, teman-teman tahu sendiri lah, tidak melewati batas pantat, misalnya itu sampai ke bawah pantat atau ke paha ataupun misal sampai kaki kayak gitu. Kemudian tidak melewati batas hasyafah. Hasyafah itu adalah maaf ya, ujung zakar ya gitu. Jadi jangan sampai najis itu melewati situ, nggak boleh lewat-lewat dari situ itu. Kemudian yang ketiga adalah najisnya itu tidak berpindah. Tidak berpindah itu maksudnya ya tadi, misal keluar dari misal anus kita itu belum berpindah-pindah, misal udah nyampe ke kaki kayak gitu, itu tidak boleh. Itu tidak boleh menggunakan selain air. Dan yang keempat itu tidak bertambah najis yang baru. Tidak bertambah najis yang baru itu maksudnya bagaimana? Ketika misal kita mengeluarkan, maaf ya, yang dari belakang kayak gitu, terus kemudian ketambahan najis, ada najis kita nggak sengaja itu terkena najis misal dari kotoran hewan kayak gitu, dan itu kita tidak boleh menggunakan tanpa air. Itu maksudnya, itu adalah maksud dari tidak bertambahnya najis yang baru. Oke, setelah tadi saya menjelaskan tentang bagaimana syarat-syarat yang kita keluarkan ya, kayak gitu, najis yang kita keluarkan itu, kemudian barang-barang apa aja atau benda apa saja yang bisa kita gunakan untuk istinja selain air. Oke, syaratnya itu, bendanya itu apa? Yang pertama adalah suci. Benda itu harus suci ya. Tidak suci itu misalnya kayak tulang misal kita habis makan tuh tulangnya, itu kan tidak suci, itu tidak boleh untuk beristinja. Dan kemudian barang itu padat dan keras kayak gitu. Maksudnya padat dan keras itu ya seperti kayak batu kayak gitu, teman-teman tahu sendiri padat dan keras. Kemudian dapat mensucikan, benda itu dapat mensucikan. Selain tadi padat dan keras, benda itu juga harus bisa mensucikan. Misalnya itu kayak debu walaupun padat dan keras, tapi ketika kita menggunakannya untuk beristinja itu tidak bisa mensucikan, karena debu itu malah nanti akan nempel kayak gitu ya, jadi tidak bisa untuk mensucikan. Kemudian yang terakhir itu tidak dimuliakan. Dimuliakan itu maksudnya bagaimana? Misal dalam kita mau beristinja menggunakan kertas kayak gitu. Misal dalam kertas itu terdapat nama-nama Allah ataupun nabi ataupun tentang pelajaran tentang ilmu pengetahuan, itu namanya benda yang dimuliakan, dan kita itu tidak boleh beristinja menggunakan benda itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tutorialnya istinja dengan menggunakan batu. Di sini yang perlu teman-teman ketahui, syarat menggunakan batu itu paling tidak ada 3 batu, ataupun ketika mau menggunakan satu batu itu harus ada paling nggak itu 3 sisi. Maksudnya 3 sisi itu ada sisi yang sebelah sini, terus sini, atau sisi lagi yang sebelah sini. Jadi itu sisinya itu harus lumayan lebar ya, karena untuk bersuci kayak gitu harus ada 3 sisi. Namun ketika batunya misal kecil-kecil seperti yang saya bawa ini, itu paling nggak itu harus menggunakan 3 batu, dan batunya itu harus kering ya. Kemudian di sini saya nggak mungkin mencontohkan dengan menggunakan bagian saya contohkan aja dengan menggunakan tangan ya. Misal
ini maaf anus saya kayak gitu, misal anus kayak gitu, misal anus terus ini bagian pantatnya kayak gitu, ini anusnya ya. Jadi bagaimana ketika kita mengeluarkan kotoran tersebut, kotorannya sudah keluar kayak gitu dan kotorannya itu tidak berpindah-pindah ya, kita langsung saja menggunakan batu satu, kita oleskan ke yang tadi untuk mengeluarkan itu batu satu. Ini ketika menggunakan 3 batu, batu satu sudah, terus ini batunya dibuang, kemudian batu satunya lagi, dan terus batu yang ketiga sampai benar-benar bersih, benar-benar najisnya itu hilang. Terus bagaimana ketika kita hanya menggunakan satu batu? Misal ini batunya besar kayak gitu ya, ada 3 sisi yang bisa kita gunakan untuk beristinja. Yang pertama kita gunakan batu, misal ini sisi A, kita gunakan untuk membersihkan najisnya. Kemudian ada sisi B, terus yang ketiga ada sisi C, dan ini harus sampai bersih ya teman-teman. Oke, selanjutnya selain menggunakan batu, ketika mungkin kalian gak sempat untuk mencari batu yang kering, yang bersih, yang suci, kita bisa menggunakan kertas. Kertas ini bisa juga dengan menggunakan tisu, tapi berhubung saya tidak membawa tisu ataupun kalian sedang pergi ke hutan atau ke padang pasir tidak membawa tisu, kalian bisa menggunakan kertas. Menggunakan kertas ini sama harus 3 kertas, karena ini batas minimum ya, 3 kertas. Kalau kalian bisa sih tambah kertas, tapi nggak boleh kurang dari 3. Karena apa? Biasanya itu najis akan benar-benar bersih ketika udah dibilas, udah diusap dengan 3 kali usapan. Ya, contohnya itu untuk tutorialnya sama kayak yang tadi batu. Ini kertas ya sama kita gunakan, misal ini pantat kita kayak gitu ya. Langsung saja dibersihkan kayak gitu sampai 3, dan kemudian ketika 3 itu misal tidak memungkinkan, 3 itu misal masih ada najisnya, kita boleh menambah lebih dari 3 itu, 3 kertas kayak gitu. Itu dengan menggunakan kertas. Selain menggunakan kertas bisa apa? Kita bisa menggunakan tisu tadi yang saya bilang. Jadi selain menggunakan batu, kita juga bisa menggunakan kertas, tisu, ataupun kita bisa menggunakan kayu, karena kayu itu kan termasuk benda padat kayak gitu ya, dan keras, itu bisa digunakan untuk beristinja.